Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadi juara, jujur, agamis, rajin, dan asri. Halo adik-adik, apa kabar? Marilah kita ikuti materi yang kedua, yaitu kurikulumku, yang akan disampaikan oleh Bapak Wakakurikulum. Dan adik-adik tugasnya adalah membuat ringkasan. Tapi sebelumnya kita tes semangatnya dulu ya. Al-Hadi juara, jujur, agamis, rajin, dan asri. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, terutama anak-anakku kelas 7 MTS Al-Hadi, di mana pagi hari ini kalian mengikuti masa ta'aruf siswa madrasah yang sering disebut dengan Matsama tahun 2021 tahun 2022, di mana pada hari ini kalian akan mengikuti yaitu materi tentang kekurikuluman. Materi tentang kekurikuluman akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu nama Ustadz Yazid. Sebelum kalian mengikuti materi kekurikuluman, silahkan dilihat video berikut ini. Di mana pada video kali ini kalian akan melihat yaitu siswa yang rajin dan siswa yang tidak rajin. Silahkan menikmati. Bisa kalian lihat, itu ada yang bernama Telo, ada yang bernama Paijo. Nah, itu sekolahan. Ada siswa yang rajin sedang membaca buku. Nah, ada teman yang tanya Sinaurung. Nah, itu ada yang mengatakan rak penting. Ternyata pada hari itu ulangan bahasa Inggris. Nah, siswa yang rajin mengatakan gampang. Siswa yang tidak rajin mengatakan sangat sulit. Nah, itu ada lihat mood contoh ini. Nah, dia mengatakan angel sekali. Nah, siswa yang mengatakan alhamdulillah wis rampung. Ketika bel berbunyi, mereka pulang. Di malam hari, nah, siswa yang rajin, mereka itu belajar buku. Yang tidak rajin, dilihat coba, malah nonton TV. Malah seenaknya sendiri sampai jam berapa itu. Di pagi harinya apa yang terjadi coba? Nah, siswa yang tidak rajin malah membuat pulau. Ketika jam 5 pagi, siswa yang rajin, wah, seger sekali, seger. Nah, siswa yang tidak rajin malah masih ngorok. Kemudian mereka berangkat ke sekolah. Nah, apa yang terjadi? Siswa yang rajin bernama Mahmud lulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Siswa yang rajin ternyata nilainya jeblok. Ingat patah, rajin pangkat pandai, hemat pangkal kaya. Oleh coba anak-anakku dapat kalian disimpulkan bahwa ternyata siswa yang rajin itu akan mendapatkan nilai hasil yang bagus. Kemudian kita lanjutkan tentang kekurikuluman yang ada di Al-Hadi, di mana pada saat ini saya akan menampilkan materi apa yang nanti andalan yang ada di Madrasah Al-Hadi.
Kita lihat, apa itu kurikulum? Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam pengertian tersebut terdapat dua sisi dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian struktur kurikulum. Kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan bahan belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kemudian dalam kurikulum tersebut ada SK atau standar kompetensi, KD kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kelulusan. Struktur kurikulum ini meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam jenjang pendidikan selama 3 tahun dari kelas 7, 8, dan 9. Kemudian struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi kelulusan atau SKL. Kemudian standar kompetensi dasar atau KD mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Di mana kurikulum tersebut memuat 4 mata pelajaran agama, yaitu akidah akhlak, Al-Quran hadis, SKI, fikih, tambah lagi bahasa Arab, dan 10 mata pelajaran umum. Kemudian selain mata pelajaran itu ada muatan lokal dan ada lagi pengembangan diri, di mana dalam muatan lokal tersebut nanti akan di Madrasah Al-Hadi akan ditampilkan mata pelajaran kultur yang ada di sini, yaitu nahwu shorof, mustalah hadis. Kemudian dalam pengembangan diri nanti akan diadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan di selain kekurikuluman atau kurikuler. Kemudian struktur kurikulum yang ada di MTS Al-Hadi. Struktur kurikulum MTS Al-Hadi meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya, struktur kurikulum di MTS Al-Hadi ini disusun berdasarkan kompetensi kelulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Kurikulum di MTS Al-Hadi memuat 17 mata pelajaran, yaitu 7 mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum, plus 3 muatan lokal dan 1 pengembangan diri seperti tertera pada tabel. Nanti akan saya tampilkan mata pelajaran apa yang ada di MTS Al-Hadi. Kemudian dari mata pelajaran umum tersebut ada mata pelajaran IPA, ada mata pelajaran IPS, di mana IPA dan IPS di MTS Al-Hadi merupakan IPA dan IPS terpadu. Kemudian jam mata pelajaran yang ada di MTS Al-Hadi dialokasikan sebagaimana dalam kurikulum, yaitu 40 menit per jam pelajaran. Kemudian minggu efektif setiap tahunnya atau 2 semester 34 sampai 38 minggu. Kemudian di era ini sering kita dengar yaitu Kurtilas, yaitu kurikulum 13, di mana MTS Al-Hadi juga mengikuti, yaitu menunjukkan struktur kurikulum 2013, di mana Kurtilas tersebut sudah diberlakukan di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian adapun mata pelajaran yang ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, kemudian kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam kurikulum. Nah, kemudian struktur kurikulum di MTS Al-Hadi. Ada muatan lokal,
Muatan lokal itu adalah merupakan kegiatan kurikuler yang mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada, di mana nanti muatan lokalnya ada kelas 7 Risalatul Mahid, kelas 8 Mustalah Hadis, kelas 9 Faraid, kemudian ada lagi program unggulan yaitu Tahfidzul Quran. Kemudian pengembangan diri ini bukan merupakan suatu mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pendidik untuk mengembangkan dan mengekspresikan sesuai dengan bakat dan minat para peserta didik atau anak-anak kelas 7, di mana untuk pengembangan diri ini ada kepramukaan, ada drum band, ada English club, ada rebana, dan lain sebagainya. Bagi kalian yang berminat, nanti bisa menghubungi kepada wakil kepala bagian kesiswaan atau wali kelas terlebih dahulu. Kemudian untuk struktur kurikulum 2013, di mana kita sudah memasuki tahun ini, di mana struktur kurikulum 2013 MTS Al-Hadi dimulai dari kelas 7, 8, dan 9 semuanya sudah menganut pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 tersebut sesuai dengan Permendikbud tentang standar kompetensi kelulusan atau SKL, kerangka dasar struktur kurikulum, standar proses, standar penilaian, dan implementasi kurikulum. Kemudian adapun yang mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, kemudian kedalaman muatan kurikulum setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam kurikulum. Kemudian kompetensi dalam kurikulum 12 itu ada kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar. Adapun KI atau kompetensi inti dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 merupakan menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya, yang sering disebut dengan spiritual. Kemudian KI 2 menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi gotong royong, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya, yang sering disebut dengan sikap. Kemudian KI 3 sering disebut dengan kognitif atau pengetahuan, di mana para peserta didik memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KI 4 itu merupakan implementasi, yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian dalam mata pelajaran di situ ada mata pelajaran IPA yang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Mata pelajaran umum yaitu IPA dan IPS merupakan IPA dan IPS terpadu. Kemudian alokasi waktu setiap jam mata pelajarannya sekitar 40 menit. Kemudian dalam pembelajaran di MTS Al-Hadi di sini perlu saya sampaikan yaitu ada materi yaitu Tahfidzul Quran, di mana Tahfidzul Quran merupakan program unggulan yang ada di MTS Al-Hadi. Kelas 7 sudah ada Tahfidzul Quran, kelas 8 sudah ada Tahfidzul Quran, kelas 9 ada Tahfidzul Quran. Bagi kalian yang berminat di Tahfidzul Quran, mulai dari kelas 7 kemarin sudah harus memilih, yaitu memilih jurusan atau memilih Tahfidzul Quran dari awal, karena nanti di kelas 7 akan dikelompokkan tersendiri kelas Tahfidzul Quran biar tidak bersama dengan kelas yang lain.
Demikian. Sebelum kurikulum struktur kurikulum MTS Al-Hadi ini saya tutup, saya tadi sudah mengatakan bahwa akan saya tampilkan tabel tentang kurikulum atau mata pelajaran yang ada di MTS Al-Hadi. Tabel tersebut terdiri dari di kurikulum di MTS Al-Hadi atau mata pelajarannya terdiri dari 3, ada kelompok A, ada kelompok B, kemudian ada mata lokal. Kelompok A terdiri dari mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Mata pelajaran agama antara lain Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, tambah bahasa Arab. Kemudian mata pelajaran umum antara lain PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS. Kemudian kelompok B ada Seni Budaya, Pencaskes, Prakarya atau TK. Kemudian muatan lokal ada Bahasa Jawa, Nahwu Shorab untuk kelas 7, Risalatul Mahid, kemudian Mustalah Hadis, Nahwu Shorab untuk kelas 8, dan kelas 9 adalah Faraid serta Nahwu Shorab. Kemudian yang saya katakan tadi ada Tahfidzul Quran. Kemudian demikian penjelasan tentang kekurikuluman, dukungan dan kebersamaan dari semua pihak sangat diharapkan demi keberhasilan pelaksanaan kurikulum MTS Al-Hadi pada tahun 2021-2022. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Bapak Wakakurikulum. Gimana adik-adik, udah jelas belum? Jangan lupa buat ringkasan tentang materi dan dikumpulkan saat registrasi ulang. Oke, kami undur diri dulu. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. See you.